Nostalgia. Perkenalkan, saya Sri Lestari Miati, mahasiswi dari Universitas Sarjana Wisata Mahasiswa Prodi Manajemen. Pengertian pemasaran digital. Pemasaran digital adalah salah satu strategi pemasaran untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Strategi pemasaran e-commerce dikembangkan dengan melihatnya sebagai suatu bisnis di mana ada dua hal yang penting, yaitu memilih pangsa pasar di mana perusahaan akan beroperasi dan mengembangkan bauran pemasaran untuk setiap pangsa pasar yang terpilih. E-commerce adalah cara pemasaran yang berbeda dari pemasaran tradisional, maka strategi pemasarannya perlu disesuaikan. Bauran pemasaran yang digunakan adalah bauran pemasaran jasa, yaitu produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik, dan proses. Satu yang tidak digunakan adalah elemen orang, karena ketika customer melakukan transaksi di internet, maka interaksi hanya dilakukan lewat komputer dan tidak lewat orang. Hal yang perlu ditambahkan sebagai pengembangannya adalah elemen perubahan dan elemen komunitas, di mana merupakan dua di antara elemen bauran pemasaran dari e-commerce. Menurut Armstrong dan Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk dan jasa yang bernilai secara bebas dengan pihak lain. Sedangkan pengertian strategi pemasaran menurut Armstrong dan Kotler yaitu logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk mencapai tujuan pemasarannya. Menurut Quiltinan dan Powell, definisi strategi pemasaran adalah pernyataan pokok tentang dampak yang diharapkan akan dicapai dalam hal permintaan pada target pasar yang ditentukan. Proses strategi pemasaran menurut David Craven. Yang pertama, analisis situasi. Analisis situasi ini meliputi visi, struktur, analisis pasar, segmentasi pasar, dan pengetahuan pasar untuk memadu perancangan suatu strategi baru atau perubahan strategi yang sudah ada. Yang kedua, perancangan strategi pemasaran atau designing marketing strategi. Tahap analisis situasi dalam proses strategi pemasaran mengidentifikasi peluang pasar, menggambarkan segmen pasar, mengevaluasi persaingan, dan menilai kelemahan dan kekuatan perusahaan. Perancangan strategi pemasaran meliputi market targeting dan analisis positioning, membangun hubungan pemasaran, serta pengembangan dan perkenalan produk baru. Yang ketiga, pengembangan program pemasaran atau marketing program development. Tahap pengembangan program pemasaran ini meliputi portofolio produk dan manajemen strategi merek, runtime nilai, strategi promosi, dan harga. Yang terakhir, penerapan dan manajemen strategi pemasaran atau implementing and managing marketing strategi. Tahap penerapan dan manajemen strategi pemasaran meliputi perancangan marketing driven organization yang efektif serta strategi implementasi dan kontrol. Dalam aktivitas pemasaran digital, terdapat istilah AIDA, yaitu Awareness, Interest, Desire, and Action, khususnya dalam proses memperkenalkan produk atau jasa ke pasar konsumen. Yang pertama ada awareness atau kesadaran. Dalam ranah digital, pemasaran membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih dahulu di media sosial. Yang kedua, interest atau ketertarikan. Ketertarikan muncul setelah membangun kesadaran pada konsumen. Pada sistem offline, konsumen langsung mencari informasi di pasar. Sedangkan di sistem online, konsumen mencari tahu tentang produk melalui mesin pencari, seperti Google, Yahoo, dan lain-lain. Dan jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Yang ketiga ada desire, atau keinginan. Timbul keyakinan pada konsumen sehingga berkeinginan untuk mencoba produk atau jasa. Sistem online ditandai dengan mencari keterangan lengkap tentang produk atau jasa melalui situs web. Yang terakhir ada action atau tindakan. Tahap terakhir sebagai penentuan dari pihak konsumen terhadap produk atau jasa. Manfaat pemasaran melalui media digital. 1. Menghubungkan usaha yang dimiliki dengan konsumen di internet. Saat ini konsumen sudah tak lagi mencari informasi mengenai suatu produk, barang, atau jasa melalui halaman iklan baris. Saat ini, setidaknya 80% konsumen menggunakan internet untuk memperoleh informasi mengenai produk barang atau jasa dengan lebih mudah dan nyaman.
Dengan banyaknya alat dan channel yang tersedia dalam pemasaran digital, pemilik usaha dapat mencapai target konsumen mereka yang rata-rata menghabiskan waktu mereka mencari informasi melalui internet. 2. Menghasilkan penjualan yang tinggi. Melalui digital marketing, pemilik produk atau jasa dapat menjangkau lebih banyak khalayak yang ditargetkan, juga dapat menghasilkan lead atau prospek dan mencapai peningkatan konversi penjualan sampai dengan 24%. Pemasaran digital membuka jalan upaya pemasaran yang akan membuahkan hasil yang menguntungkan. 3. Membuat lebih hemat. Pemasaran digital Gartner mengeluarkan laporan yang menunjukkan bagaimana para pengusaha kecil kini sudah mendapatkan banyak keuntungan dari pemasaran digital. Contohnya saja, sebanyak 40% dari mereka melaporkan adanya efisiensi biaya yang ada pada usaha mereka. Usaha kecil yang dimasukkan di sini adalah usaha atau perusahaan yang memiliki sumber daya terbatas. Pemasaran digital kemudian bisa membantu pemilik usaha tidak hanya menghasilkan generasi dan konsumen baru, namun juga membantu menghemat pengeluaran pengusaha. 4. Membantu menghasilkan pendapatan tinggi. Konsumen yang melakukan transaksi secara online membutuhkan 6 poin utama untuk meyakinkan mereka agar melakukan pembelian. Setelah itu, mereka bahkan bisa 4 kali lebih banyak melakukan pembelian dari konsumen biasanya. Strategi pemasaran digital dikonfirmasi bisa menghasilkan peningkatan keuntungan 2,8 kali lebih besar bagi sebuah usaha dibandingkan dengan pemasaran tradisional. 5. Menjaga posisi Anda terhadap pesaing. Banyak merek dan usaha saat ini saling bersaing dengan comeback digital marketing mereka. Para pengusaha menggunakan bermacam-macam channel termasuk display, PCC, dan penggunaan media sosial. 6. Membantu Anda bersaing dengan perusahaan besar. Tidak hanya membuat posisi Anda sejajar dengan pesaing, namun digital marketing juga memungkinkan Anda untuk bersaing head-to-head dengan merek dan perusahaan besar. Strategi pemasaran. Yang pertama ada price atau harga. Harga di sini yaitu pada tingkat harga berapa konsumen mampu membayar. Strategi harga. Faktor yang mempengaruhi yaitu adalah permintaan, target pasar, reaksi pesaing, bagian lain dari bauran pemasaran, tujuan pemasaran, biaya produksi, dan keuntungan. Jadi, harga harus dibuat serendah mungkin untuk menarik perhatian konsumen, tapi dibuat setinggi mungkin untuk mendapatkan keuntungan. Mendeteksi kesalahan harga. Jika harga terlalu tinggi, kemungkinan yang akan terjadi adalah 1. Tidak akan dapat mencapai target penjualan. 2. Akan kehilangan order. 3. Stok produk akan menumpuk. Yang keempat, akan menerima pengaduan konsumen. Jika harga terlalu rendah, yang pertama yaitu tidak dapat melayani tingginya permintaan. 2. Sering terjadi kehabisan stok. 3. Penjualan tinggi tapi keuntungan rendah. Dan yang keempat, konsumen akan sangat puas. Yang kedua adalah produk. Di sini, produk yang dimaksud adalah produk apa yang dibutuhkan konsumen. Strategi produk meliputi kualitas, nama produk atau merek, penampilan, kemasan, ukuran, dan pelayanan purna jual. Manfaat merek bagi konsumen di sini yaitu mempermudah mengenali produk dan memberikan keyakinan. Dan manfaat untuk produsen bisa dijual atau diiklankan serta berbeda dengan merek lain. Dan pertimbangan merek di sini yaitu mudah diucapkan, dieja dan diingat, tampil beda, dan tentunya sudah terdaftar. Untuk kemasan yang dianjurkan, yaitu dapat melindungi produk, menarik perhatian, mudah serta praktis, memiliki informasi yang jelas, mengundang minat, memiliki manfaat, dan tentunya sangat murah dan praktis. Walaupun kemasan akan menaikkan ongkos produksi, tetapi kemasan akan membuat produk Anda lebih menarik dan membantu menaikkan jumlah penjualan. Yang ketiga ada tempat. Tempat di sini yang dimaksud adalah tempat di mana produk tersebut dapat diperoleh dengan mudah. Tempat atau distribusi yang baik yaitu pemilihan tempat yang strategis dan pemilihan perantara yang sesuai dengan produk. Yang keempat atau yang terakhir yaitu promosi. Promosi yang dimaksud di sini adalah media promosi apa yang tepat digunakan. Promosi adalah usaha yang dilakukan untuk memberi informasi, mempengaruhi dan menjalin hubungan dengan kelompok target Anda. Kita bisa memproduksi barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang pantas serta dijual di tempat yang pantas, tapi penjualan tetap rendah jika masyarakat tidak mengetahui bisnis dan produk Anda. Ada beberapa metode promosi. Yang pertama yaitu promosi spesial, di antaranya yaitu ikut pameran, pajangan di toko, undian berhadiah, menyebar brosur, contoh barang, atau poster atau selebaran.
Yang kedua ada promosi dari mulut ke mulut. Promosi ini adalah salah satu promosi yang bebas biaya. Yang ketiga yaitu publikasi, tidak ditarik biaya oleh orang lain. Yang ketiga, iklan melalui TV, radio, majalah, atau koran. Yang terakhir, penjualan langsung atau face to face. Saya Sri Lestari Miati, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia.